Nah, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, tentunya masih di Klinik Remaja, dan kami masih juga membuka layanan interaktif kami di 07416676669 atau melalui layanan SMS kami di 085380092229. Bagi orang tua atau remaja-remaja di rumah yang punya masalah tentang gejolak-gejolak dalam dirinya, boleh ya Pak berkonsultasi dengan Pak Slamet di sini, tentunya yang akan memberikan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Tema kita hari ini masih tentang remaja, jangan takut bermimpi. Nah, ini Pak sudah ada yang tanya ini Pak. Ini Assalamualaikum Pak Slamet, saya mau tanya, saya sudah berbuat positif dan punya impian, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Tolong solusinya dong Pak. Nah, boleh ini nih Pak. Iya, baik. Sudah berbuat positif tapi belum ada hasilnya. Jadi sebenarnya waktu kita melakukan sesuatu yang positif itu selalu ada harapan Mbak dari apa yang kita lakuin. Tentunya positifnya yang seperti apa adik-adik harus lihat lagi, harus review kembali apa yang sudah adik-adik lakukan. Jadi positifnya itu harus diiringi dengan sesuatu yang memang banyak orang tidak lakuin, walaupun itu positif. Contohnya gini, saya menolong orang mengambil sesuatu kecil saja, nih untuk kamu gitu loh. Itu sesuatu yang positif tapi kecil. Tapi kalau bisa kita melakukan sesuatu yang besar, kita berdiri. Ada orang kesusahan dalam membawa barang, kita angkat gitu loh. Betul-betul itu untuk mendidik kita menjadi hal yang lebih besar lagi ya, atau jiwa yang besar gitu kan. Jangan karena keterpaksaan atau hanya karena ingin dilihat orang lain atau karena ingin aku ternyata baik atau pengen dipuji ya. Tapi positif itu memang bagusnya lebih tebal gitu maksudnya, lebih cepat. Jadi positif itu mungkin ringan saja, positifnya diberikan positif gitu loh. Jadi positif coba review kembali seperti apa positifnya. Kalau misalkan maaf ini sudah kerja belum ya? Yang nanya ini belum. Wah, ini sepertinya tidak tahu ini Pak. Mungkin masih bersekolah atau bisa gitu? Oke, kalau misalkan masih bersekolah yang positif itu ya Anda yakini bahwa itu Anda lakukan, hasilnya nanti aja. Karena terus terang apa yang kita lakukan itu kalau kita lakukan secara konsisten, hasilnya akan terasa pada diri kita. Tapi nggak bisa dirasakan secara langsung. Dan ini semua berproses. Dan semua orang juga tahu bahwa kebaikan-kebaikan itu memang tidak untuk dipuji. Atau kebaikan-kebaikan itu bukan untuk menjadi syarat agar orang lain suka sama kita. Tapi kebaikan-kebaikan itu adalah perwujudan yang memang harus kita lakukan adik dalam kehidupan ini. Dan ini saya rasa adik-adik bisa lakuin. Tentang hasilnya nanti mungkin Tuhan akan memberikan yang lebih baik kalau memang hasilnya sekarang belum kelihatan. Mungkin dia akan berkelok-kelok dulu sampai nanti akan ketemu titik di mana adik merasakan bahwa keberhasilan itu nyata untuk adik gitu loh. Nah, sebenarnya apa yang kita berikan itu penting dirasakan ya dulu, Pak ya. Ditanamkan dalam diri. Itu untuk tadi Mas tadi yang sudah nanya. Ini Pak ada lagi, ini dari Assalamualaikum Pak Slamet, saya Nana mau tanya gimana nih untuk membangkitkan semangat ketika kita gagal. Tadi sebenarnya sudah ditanya ya Pak, tapi boleh Bapak kasih lagi bagaimana? Untuk bangkit dari kegagalan. Jadi kegagalan itu merupakan proses pertama dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita inginkan. Memang waktu kita melakukan sesuatu, kita selalu mengedepankan keinginan. Kadang-kadang kita lupa dengan cara, kita lupa bagaimana kita bisa melakukan itu supaya tidak gagal. Tapi jangan takut gagal, kalaupun gagal cepat bangkit. Kita kan tidak akan mungkin berdiri terus di atas kegagalan itu. Nanti itu akan mempengaruhi kita. Mungkin lebih baik saat ini adik ataupun saudara atau sahabat bisa berdiam dulu diri untuk memikirkan apa sih yang menjadi kegagalan itu. Lalu catat dan tuliskan. Dan tuh urutkan kembali kejadian-kejadian itu sampai nanti saat adik ataupun sahabat melakukan lagi itu tidak mengulangi hal yang sama. Artinya tidak melakukan kesalahan kedua. Nah, jadi gitu, cukup sekali itu aja sekali. Karena yang penting bukan jatuhnya tapi gimana cara kita bangkit dari keterpurukan itu. Nah, itu Pak, ini ada lagi Pak yang tanya, Assalamualaikum Pak, saya Santi di Telana. Jadi saya ingin tanyakan Pak, cara mengatasi remaja yang keras kepala ini Pak, yang tidak mau mendengar apa yang menurut orang baik. Jadi mungkin dia ngerasa impiannya tuh yang terbaik gitu Pak, padahal dari penilaian orang sendiri itu tidak cocok untuk dia. Ini bagaimana Pak? Baik, kalau kita melihat teman ya, saya udah pernah membahas tentang teman juga. Jadi masing-masing kita kan memang memiliki harapan yang berbeda dalam hidup ini. Kalau seandainya adik mengatakan teman yang keras kepala ya, memang seperti itulah tabiatnya. Terkadang hidup kita nih habis cuman untuk memikirkan bagaimana si keras kepala itu jadi lembut kepalanya. Padahal kita juga harus hidup
terus ya kita sebagai pribadi sendiri atau pribadi yang memang bertanggung jawab, kita hanya bisa mengingatkan. Kalau seandainya apa yang kita ingatkan itu belum bisa dia lakukan atau belum bisa dia rubah, tentunya kita tetap menganggap dia sebagai teman, ya kan. Kalau seandainya dia meminta nasihat atau memang ada waktu kita memberikan nasihat, lakukan saja. Itu kan tanggung jawab pribadi sebagai teman yang baik. Kalau seandainya dia tetap tidak melakukannya, saya rasa itu memang sudah menjadi tanggung jawab dia sendiri. Karena satu hal yang membuat masing-masing kita bahagia adalah jangan terlalu ikut campur urusan orang lain, karena sebenarnya orang lain itu memiliki cara tersendiri bagaimana dia menyelesaikan masalah hidupnya, adik. So, saya rasa adik sudah melakukan yang terbaik dan saya salut Anda masih bisa melakukan seperti itu, pertahankan. Dan kalau memang sudah tidak mampu, adik-adik kayaknya harus perlu tinggal memperhatikan saja. Kalau ada kesempatan, silahkan nasihati kembali. Iya, mungkin ada sistem yang salah kalau dalam mengejar mimpinya gitu ya, Pak. Itu. Nah, itu Pak tadi Bapak bilang kalau ada remaja yang memang tidak mempunyai mimpi. Nah, ketika kita menemukan ada remaja yang tidak mempunyai mimpi, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Remaja yang tidak mempunyai mimpi. Di sini kita juga harus melihat tentang paradigma ya. Kita tidak bisa langsung mengatakan dia tidak punya mimpi. Ada sebagian anak remaja yang kadang memiliki mimpi tapi dia tidak pernah utarain. Sembunyi dia. Sembunyi dia. Mungkin malu juga, ada yang malu ya Pak juga, dengan mimpinya. Iya, karena dia memang lebih ingin menguatkan atau ingin menegaskan kembali kekuatan dalam dirinya bahwa dia ingin memiliki cita-cita. Dia ingin memberikan surprise kepada orang tuanya, ya kan, mungkin seperti itu. Nah, tapi bagi orang tua yang melihat anaknya ini tidak punya satu tujuan yang jelas, terombang-ambing, itu mungkin bisa mengarahkan dengan super sabar ya, karena anak-anak seperti ini memang gejolaknya sangat tinggi sekali nih Mbak Yani. Super sabar dan cari waktu dan cari kesempatan, menasehati, kemudian lebih banyak mendengarkan. Kalau diperbolehkan untuk berbicara, kita akan berbicara dengan baik bahwa anakku, kau harus punya sesuatu yang baik untuk dituju. Jangan sebutkan langsung dokternya, ya kan, astronotnya, atau tidak. Kamu harus sesuatu yang baik. Karena dalam perjalanan nanti, remaja kita ini pasti bisa berpikir hebat lagi tuh, Mbak Yani. Dia akan berpikir, yang tadinya berpikir menjadi dokter, seiring dengan perjalanan waktu, terkadang berubah. Bisa berubah, bahkan bisa berubah lebih baik tentunya. Tentunya dia mikir, kalau gitu aku menjadi pilot aja gitu kan. Tentu dari kesukaan, dari apa yang dilihat dan dirasakan. Kalau misalkan masih anak-anak kan cuman sekedar sepintas Mbak, lihat pilot, saya mau jadi pilot gitu. Dia dokter, saya juga mau suntik gitu loh. Dan ini memang berproses Mbak, tidak bisa instan itu. Nah iya, dan solusinya mungkin juga bisa nih Pak. Lagi telepon lagi bersama kami di sini, bergabung di 0741 667 669 atau melalui layanan SMS kami di 0853 8009 2229. Kita lanjut lagi nih Pak, ini ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, bagaimana Pak menyikapi keinginan yang tak kunjung terrealisasi? Ini dari Abang Jun di Simpang Rimbo katanya Pak. Bagaimana ini Pak? Oke, dari Pak Jun ya, Simpang Rimbo. Bagaimana caranya merealisasikan impian yang tidak tercapai-capai ini Pak? Iya, kalau impian itu sebenarnya memang belum tercapai Pak. Ya kan, itu butuh proses. Kalau sudah tercapai itu memang bukan impian lagi. Semua punya impian. Dan tentunya saya cuma mengasih saran, coba introspeksi lagi impiannya Pak Jun. Kalau memang bisa Bapak lakukan, coba ulangi kembali. Tapi jangan sampai membuat sudah tahu itu memang nggak bisa, tapi Bapak paksakan. Mungkin ada jalan lain atau impian lain yang mungkin Bapak bisa lakukan. Iya, impian lain masih menunggu untuk dicapai Pak, ya pastinya ada apa. Nah, kita akan lanjutkan lagi Pak sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Klinik Remaja.